Tapi kalau kisahnya tentang Mang Somad, tukang comro, Mang Mamad, tukang baso, Mang Asep, di tukang parfum, ya catatannya nggak ada yang apa-apa. Karena saya bukan tokoh historis dan saya juga tidak menipu orang lain gitu kan tadi. Tapi menisbatkan sesuatu kepada nasab yang agung yang mulia, kemudian membuat kisah-kisah khurafat yang palsu, menciptakan tokoh yang palsu, saya tidak melihat di sisi mana gibahnya, ya gitu kan tadi. Justru ini adalah untuk menyampaikan kata sesuatu yang hak adalah untuk disampaikan kepada masyarakat. Dan saya yakin ulama-ulama yang sudah mempelajari sejarah, mempelajari filologi, mempelajari ilmu nasab, tidak akan bicara Kiai Imaduddin itu kecuali dengan penelitian yang teliti. Tidak akan bicara Profesor Manasem Ali itu kecuali beliau ada seorang profesor ahli filologi. Abah masih di Dubai ya. Kebetulan barusan ada teman yang mengirimkan tentang video dari Buya Yahya yang mengatakan tidak boleh menggibah ya, menceritakan tentang keburukan orang lain dari Habib ya. Karena itu adalah bagian daripada gibah. Saya mengerti sih sebetulnya. Memang gibah itu adalah menceritakan tentang apa namanya kebenaran dari seseorang ya. Maka Nabi mencontohkan sahabat tentang gibah itu adalah Aisyah berkata, ya Rasulullah, barusan ada si jangkung ya. Adalah kemudian kata Nabi, ya Aisyah, ada gibah. Itu adalah gibah. Jadi beliau berkata apa namanya adalah, jadi kalau saya memahaminya kepada Buya Yahya, yang dimaksud gibah oleh baginda Nabi itu adalah walaupun itu kebenaran, karena yang tidak benar itu namanya fitnah ya. Gibah itu menceritakan sesuatu tentang tetapi keadaan fisik ya. Tetapi bukan berarti kita menjelaskan kejelekan Habib itu kalau kita biarkan kan diperintahkan juga oleh Allah wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr ya. Jadi di mana letak gibahnya? Kata saya sih yang berkaitan dengan gibah menceritakan tentang sesuatu dari orang ya, misalnya si mancung, si jangkung, si pintar, si bodoh dan lain sebagainya. Ada gibah kata Nabi. Tetapi menjelaskan sesuatu, menceritakan sesuatu supaya tidak banyak korban, supaya orang ngerti mana hak dan batil. Jadi kalau menurut saya bukan gibah ya tadi semua. Kalaupun katakanlah betul kata dari al-ghibatu asyaddu minal jinnah. Gibah itu dosanya lebih besar daripada zina ya. Karena gibah itu membicarakan tentang sesuatu walaupun itu adalah perkara yang benar ya. Bahkan ada satu lagi yang mengatakan dosa gibah itu dosanya lebih besar daripada meniduri ibu sendiri adalah di masjid ya. Itu yang berkaitan dengan adalah apa namanya menggunjing seseorang tentang fisiknya ya sahabat ya. Apakah baiknya maupun buruknya, apakah jangkungnya maupun pendeknya, apakah peseknya, apakah mancungnya ya. Karena boleh jadi yang digibah itu tidak suka dari sahabat. Tetapi saya tidak setuju pada saat teman mengirimkan kata Buya Yahya bahwa menceritakan tentang Habib atau mengorek-ngorek nasab Habib adalah dan menjelaskannya kepada umum disebut gibah ya. Gibah yang haram tadi semua. Nah kalau begitu mana yang haram? Karena di dalam hukum itu ada wajib di atas wajib ya. Kalau katakanlah gibah itu adalah haram, tetapi membiarkan kemungkaran juga yang tidak diberitakan ya tadi semua, sehingga banyak orang yang akan tertipu ya, baik tertipu secara akidah maupun tertipu dari segi perbuatan ya. Kalau menurut saya itu lebih haram ya. Jadi membiarkan para habaib ini tidak, jadi seolah-olah Buya Yahya saya melihat mendengar bahwa jangan kita nggak usah ngungkit-ngungkit kesalahan orang lain. Kita tidak mengungkit kesalahan orang lain, tetapi sesungguhnya adalah sebetulnya sekali lagi ini yang suka banyak orang salah pengertian ya tentang orang yang ingin meluruskan masalah nasab Habib ini, dan kemudian juga muncullah ceramah-ceramah dari Gus Yahya, dari Rois Am, Kiai Miftahul Ahyar.
Jadi kenapa harus mengungkit-ungkit catatan nasab seseorang? Ini bukan seseorang, ya. Ini adalah tokoh historis yang sesungguhnya adalah telah digaungkan demikian besar, kemudian saking digaungkannya demikian besar sehingga banyak yang tertipu dengan kisah itu. Nah, tentu saja tokoh historis yang semacam begini adalah perlu diuji, gitu kan tadi. Tapi kalau kisahnya tentang Mang Somad, tukang comro, Mang Mamad, tukang baso, Mang Asep, di tukang parfum, ya catatannya nggak ada, ya nggak apa-apa. Karena saya bukan tokoh historis, dan saya juga tidak menipu orang lain, gitu kan tadi. Tapi menisbatkan sesuatu kepada nasab yang agung, yang mulia, kemudian membuat kisah-kisah khurafat yang palsu, menciptakan tokoh yang palsu, saya tidak melihat di sisi mana gibahnya, ya gitu kan tadi. Justru ini adalah untuk menyampaikan kata sesuatu yang hak, adalah untuk disampaikan kepada masyarakat. Dan saya yakin ulama-ulama yang sudah mempelajari sejarah, mempelajari filologi, mempelajari ilmu nasab, tidak akan bicara Kiai Imaduddin itu kecuali dengan penelitian yang teliti. Tidak akan bicara Profesor Manasem Ali itu kecuali beliau adalah seorang profesor ahli filologi. Tidak akan bicara Dr. Sugeng ahli genetika kecuali dengan hasil penelitian semua. Apakah menceritakan kembali itu sebuah gibah? Tadi semua. Nah, ini kan bahaya kalau seandainya pelarangan gibah dikaitkan dengan penelusuran hak kebenaran daripada seseorang yang menisbatkan dirinya kepada Dzurriyyat Rasul, kemudian dia gunakan untuk menipu umat, bahkan membelokkan akidah tadi semua, ya. Bahkan saya dapat video tadi pagi, ya. Ini nggak tahu, mudah-mudahan oleh Buya Yahya tidak disebut gibah. Ada seorang Habib yang berkata bahwa kakeknya itu dia adalah sholat selama 40 tahun hanya dengan sekali wudhu. Ini saya bingung menjelaskannya tadi semua, ya. Bagaimana adalah memahaminya, ya. Wudhu, saya juga mengerti tentang Tuan Syekh Abdul Qadir, adalah beliau 25 tahun adalah sholat subuh dengan wudhu isya. Karena mereka tetap wudhu isya, bukan sekali wudhu untuk ibadah 40 tahun. Nah, ini kan yang kayak begini apa disebut gibah, wahai Buya Yahya tadi semua. Saya nggak ngerti dengan panjenengan, saya hormati panjenengan sebagai ulama tadi semua. Tetapi tolong dibedakan mana gibah, tentang mana menyampaikan kebenaran, apalagi ini yang berkaitan dengan seseorang yang menisbatkan kepada orang yang diagung-agungkan. Saking agungnya itu akhirnya orang percaya bahwa mereka bisa bisa membayar malaikat munkar wa nakir. Mereka percaya bahwa mereka itu adalah bisa mematikan api neraka. Mereka percaya bahwa orang ini adalah bisa menjamin Anda ke dalam surga. Nah, ini kan yang kalau kita biarkan Buya Yahya, nanti kan korbannya banyak tadi semua. Baik korban secara akidah maupun korban karena mereka percaya dengan mereka, sehingga apapun yang mereka minta mereka akan berikan, dan buktinya banyak tadi semua. Ya termasuk ya Abah sendiri 15 tahun yang lalu saya korban tadi semua, ya. Ya inilah ya sahabat, karena saya percaya seseorang yang menisbatkannya kepada Rasul itu akan dipercaya oleh siapapun. Maka itulah kenapa Bani Fatimiyah di Mesir itu menguasai Mesir. Dia mengaku sebagai Bani Fatimiyah, tapi ternyata kan mereka bukan keturunan Fatimah. Demikian pula yang pernah terjadi di Afrika, sehingga mereka mengaku Dzurriyyat Rasul. Hanya dengan cara itulah mereka bisa hidup nyaman. Dan apalagi Buya Yahya, tolong baca sejarah baca saja buku Pandenberg tadi semua. Siapa Habib itu? Kapan mereka datang? Untuk apa mereka datang? Tadi semua. Siapa yang mereka datang? Berapa jumlahnya? Kemudian siapa yang menggunakannya mereka di sini? Bagaimana hubungannya dengan Sonokorgronya? Bagaimana hubungannya dengan Pandenberg, gitu kan tadi. Dari buku-buku Pandenberg kita mengerti tentang semua sejarah ini. Jadi kalau begitu kita harus diam dan kita menganggap menyampaikannya adalah sebuah ghibah, ya tentu saya tidak sependapat ya dengan Buya Yahya, ya. Abah tidak sependapat dengan Buya Yahya yang untuk menceritakan tentang mereka menipu begini itu sebagai ghibah.
mereka mengakui sebagai duriat Rasul, dan mereka menceritakan kisah-kisah yang di luar masuk akal. Dan juga ada ulama yang masih mengatakan hanya orang tolol yang tidak percaya dengan karomah. Kita ini orang Nahdiyin ngerti karomah, mana khurafat, tadi semua ya. Kita mengerti ya. Dan kalaupun itulah kisah karomah, itu pasti akan terdata, terrekod, terreportase dalam berbagai kitab sejarah. Jadi sekali lagi ya, tolong ya ulama yang masih mengatakan bahwa buat apa sih ngukit-ngukit nasab mereka? Nggak ada gunanya. Dari mana nggak ada gunanya? Sesungguhnya kan nasab mereka dinisbatkan kepada orang yang kalian imani sebagai Rasul. Imani sebagai ada khotamun nabiyyin, nabi yang terakhir. Mengimani sebagai Rasulullah, bahkan kalian mengimani, mengharapkan syafaatul uzma dari beliau. Tapi pada saat ada sekelompok orang yang mengaku bahwa mereka adalah duriat dari Rasulullah, ya, sedang azan nih di sini, ya sahabat. Tetapi kan ini masalahnya. Jadi sekali lagi tidak ada kebencian sedikit pun saya kepada Habib, dan dari saya yakin dari ulama-ulama bukan dilandasi dengan kebencian secara zat. Yang disampaikannya adalah fakta sejarah, fakta filologi, fakta genetika, dan kemudian fakta dalam ilmu nasab. Jadi kalau kita menceritakannya, kalau menurut saya hak diceritakan, karena buktinya dalam sekitar 100 tahun sudah banyak korbannya. Demikian Buya, punten banget kepada Buya, saya hormat pada Buya tadi semua. Tetapi masa berkata bahwa menjelaskan tentang mereka adalah ghibah tadi semua ya. Sementara yang dikisahkan oleh para ulama ya, Kiai Alwi, Kiai Nur Ihya, Kiai Maduddin, kemudian Tubagus Mogi, dan lain semuanya adalah fakta yang ada ya. Jadi nanti kalau masyarakat dibenturkan pada ghibah, masyarakat nanti akan bingung. Begitu ingin menjelaskan kepada saudaranya, jangan, ini ghibah. Dan ghibah itu al-ghibah itu asyaddu minal zina. Ghibah itu dosanya lebih besar daripada zina. Akhirnya mereka tidak mau menyampaikan ketidakbenaran tadi semua ya. Dan juga inilah juga kita dianggap oleh orang-orang goblok tadi semua ya, tadi semua. Itu saja barangkali ya dari siapa, Mas Kanurdin yang kirimkan video Buya Yahya, terima kasih. Abah, menurut Abah bukan ghibah. Menyampaikan tentang nasab Habib ini bukan ghibah ya, karena saya jamin tidak ada orang yang menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan Mbak Alwi ini kecuali adalah sebuah fakta yang sudah melakukan verifikasi, fakta yang sudah dan sebetulnya untuk sederhana memahami tentang Habib ini, baca saja buku Van den Berg tadi semua ya. Sebegitu jelas Van den Berg menceritakan siapa Habib ini, kapan mereka datang, dan lain sebagainya. Kemudian Hub de Jong juga menceritakan jumlah mereka yang mengaku Habib ini hanya 700, kemudian 20.000 adalah golongan masakin ya. Silakan buka dalam bukunya Hub de Jong bahwa mereka sampai di sini minta kepada Belanda untuk disayidkan, dijadikan tadi semua. Karena kalau kita lihat sejarah dari abad ketiga, abad keempat ya, baik itu adalah di Yaman sendiri, baik itu di Mesir, sesungguhnya adalah pengakuan mereka kepada menisbatkan dirinya pada duriat Rasulullah itu sebetulnya hanya ekonomi ya. Demikian pula ya yang ada di Indonesia, semuanya adalah ekonomi ya tadi semua ya. Mereka bagaimana pada saat mereka datang ke sini adalah ya sesungguhnya semuanya adalah berlandaskan ekonomi, bukan agama, sekali lagi. Jadi tolong pahami ya, siapa Habib, siapa Syahid, siapa Syarif, dan juga buat Gus. Ya jangan anggap ini adalah persoalan nyamuk ya. Kenapa harus menggunakan meriam untuk membunuh nyamuk? Ya sesungguhnya masalah ini kalau menurut saya, kalau dikaitkan dengan Rasulullah dianggap persoalan nyamuk, ini terlalu gegabah tadi semua ya. Apalagi kan sudah banyak faktanya, videonya, bahkan sudah ada teman kami berkata sudah dikirimkan ratusan video tentang pemalsuan makam, pemalsuan. Masa nggak cukup itu adalah kepada negara membahayakan karena pengakuan eksistensi negara, kepada agama membahayakan karena pengakuan sebagai duriat Rasulullah SAW, tetapi digunakan untuk mencari makan. Lihat ada sebuah Habib kan yang lihat videonya, hai Katolik,
Berapa katanya kamu untuk Muhammad? Coba. Baginda Nabi Muhammad seenaknya saja dia mengatakan, berapa yang kau bisa korbankan untuk Muhammad? Seekor sapi, 100 juta? Ini kan agama sudah dijadikan sebuah candaan, ya. Dan sudah penghinaan kalau menurut saya kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW. Dan penghinaan adalah kepada dzurriyyat baginda Nabi Muhammad SAW yang asli, yang arif mereka, yang baik bahasanya, yang berilmu, dan mereka humul menenggelamkan dirinya, menyembunyikan dirinya dari pengakuan sebagai dzurriyyat tadi semua. Ya Allah, ya Karim, semoga ya buat masyarakat yang menerima video dari yang mungkin beredar sekarang di TikTok, di YouTube ada tentang Gus Yahya yang mengatakan bahwa menceritakan tentang Habib ini adalah ghibah, karena ghibah itu implikasinya memang berat tadi semua ya. Tapi kalau menurut saya menyampaikan kebenaran adalah sesuai dengan fakta dan adalah dengan tujuan nawaitunya adalah menyelamatkan banyak orang daripada doktrin palsu. Kalau menurut saya adalah sesuatu yang hak yang harus disampaikan ya. Tadi jadi kalau mening-mening, kalaupun ini masih ada gibahnya, ya tetap yang haknya lebih kuat ya. Bukankah dalam wajib ada yang lebih wajib tadi semua ya. Nah, itu saja barangkali. Makanya kita gunakan kaidah usul fikih mendahulukan ajas maslahat tadi daripada yang madharat, yang maslahatnya lebih banyak daripada madharatnya yang lebih kecil. Karena untuk mendapatkan kebenaran yang sempurna dalam Islam itu, apalagi di akhir zaman, tidak akan bisa kita meraihnya. Kenapa kata Imam Jalaluddin Asyuyuti berkata, kalau di akhir zaman ini untuk mendapatkan guru yang mengamalkan ilmunya, kamu pasti bodoh. Itu artinya apa? Karena saking jangan menuntut guru-guru kita adalah sempurna dalam segala perkara. Yang kedua kata Imam Jalaluddin Asyuyuti, kalau mencari rezeki yang benar halalnya, maka orang itu akan kelaparan. Yang halal itu hanya satu, menenggakkan mulut ke langit pada saat hujan. Jadi inilah barangkali ya buat Kang Nurdin, dari terima kasih videonya, tapi Abah masih ada di Dubai. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi semoga kita berlindunglah pada Allah, berharaplah kepada Allah, dan semoga Rasulullah senantiasa memberikan syafaatnya kepada kita semua. Jangan berhenti menyampaikan kebenaran. Walaupun mereka sekarang berbalik dengan menuduh kita ghibah tadi semua ya. Kalau menurut Abah tadi semua, insya Allah tidak termasuk dalam kategori ghibah, karena kita tidak sedang melecehkan tentang fisik seseorang ya. Itu saja barangkali ya. Justru kalau tidak disampaikan malah jadi fitnah nanti. Nanti itu saja barangkali ya. Semoga ada manfaatnya, sehat semua, berkah semua. Terima kasih ya. Salam dari Dubai. Dan semoga semuanya adalah dalam kebahagiaan, dan semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap adalah kepala dingin, hati yang dingin, kemudian sampaikan sesuatu dengan ilmu, dengan fakta. Maka balaslah setiap video-video yang membelokkan adalah dengan pelurusan video, tanpa menghinakan ulama yang berkatanya, tanpa menghinakan siapapun yang bicaranya tadi semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.